soal SIMAK UI ekonomi paketnya 803 2010. Kalau misalnya teman-teman belum ngerjain soalnya, nggak apa-apa sih sebenarnya, nanti bisa nonton ulang lagi video ini di YouTube-nya Bersinar. Pembahasannya juga bakal di update di link yang ada di bio Twitternya Bersinar. Jadi kalau misalnya kalian mau cek nanti, bisa banget. Bentar lagi aku share screen ya. Jadi aku buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat sore teman-teman semua. Makasih banget udah ngeluangin waktunya buat belajar bareng hari ini. Perkenalin, nama aku Yasmin dari Bersinar. Pada kesempatan kali ini aku bakal menjalankan pembahasan ekonomi SIMAK 803 2010. Kalau misalnya kalian mau tahu soal-soal yang lainnya juga, yang dari 2009, dari paket 927 sampai 967, itu udah ada di YouTube-nya Bersinar. Kalau misalnya kalian mau nonton pembahasannya, bisa banget. Ini sebelumnya di share screen-nya udah ada belum ya? Udah, Kak. Oke. Sebelum kita mulai belajar, lebih baik kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ya udah kita mulai aja ya. Jadi kan biasanya kalau misalnya kalian udah sering ikut kelasnya Bersinar yang sama aku bahas ekonomi, SIMAK, itu tuh sebenarnya 2009 itu ada 20 soal setiap paketnya. Cuman di paket 2010 dan seterusnya itu cuman ada 15 soal. Jadi hari ini bakal bisa banyak tanya jawab karena kalau sebelumnya kan kepotong sama waktu karena bahasannya itu banyak. Nah, untuk sekarang dan kedepannya itu bahasanya cuma 15 soal setiap paket gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, bisa banget ditanyain aja di sesi tanya jawab di akhir. Sekarang aku mulai dari nomor 1 nih. Nomor 1 ini dia bilang saldo akhir debit akan menunjukkan pencatatan yang salah untuk akun di bawah ini. Nah, kita kan tahu ya kalau misalnya di akuntansi, ini kan materi akuntansi. Di akuntansi itu kita mengenal pencatatan yang ditulisnya bisa di debit, bisa juga di kredit. Tapi di soal ini tuh dia nggak ngomongin apakah saldonya bertambah atau saldonya berkurang. Berarti kita asumsikan bahwa soal ini tuh mintanya di saat kondisi normal. Jadi kita tinggal lihat aja akun-akunnya kira-kira yang paling tepat itu yang mana. Nah, biasanya kalau aku hafalnya itu yang ini, yang ada di sebelah kanan itu ada HUMPB. H itu adalah harta, U itu adalah utang, M itu adalah modal, P itu adalah pendapatan, dan yang terakhir B itu adalah beban. Nanti kalau misalnya ada akun-akun lainnya di luar dari HUMPB, itu tinggal disesuaikan aja kira-kira dia menambah harta, menambah utang, menambah modal, pendapatan, atau beban. Nah, terus cara ngafalnya juga kalau aku sih intinya H sama B itu debit, yang di tengahnya kredit. Kalau yang negatif itu kebalikannya. Berarti kalau misalnya harta itu bertambah atau normalnya di debit, berarti kurangnya di kredit. Terus sebaliknya juga kalau utang tambahnya di kredit atau normalnya di kredit, berarti kalau berkurang di debit gitu. Jadi hafalnya HUMPB di bagian depan dan di bagian belakang itu adalah debit. Kalau negatif berarti kebalikannya. Tinggal kita cocok ini dari opsi. Opsi yang A itu piutang dagang. Piutang itu udah pasti lawannya dari utang. Berarti kalau utang itu di kredit, piutang itu di debit. Nah, ini kan yang diminta itu yang salah kan, yang berarti bukan yang debit, berarti yang diminta itu yang di kredit. Berarti yang A benar. Opsi B, kas. Kas juga itu adalah harta, sama aja kan. Harta itu bisa bentuknya kas, bisa bentuknya peralatan, perlengkapan, dan lain-lain gitu ya, banyak bentuknya. Salah satunya itu adalah kas. Nah, kas ini berarti bertambahnya di debit, berarti B juga benar. Yang C, C itu pendapatan jasa. Sebenarnya pendapatan itu ada banyak kan, bisa pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan lain-lain. Nah, di sini penggolongannya itu adalah pendapatan jasa. Tinggal lihat P gitu. P itu adalah kredit. Berarti benar ya, yang opsi C itu memenuhi soal ini karena dia minta yang bukan debit atau yang salah, berarti yang kredit. Yang opsi C benar.
Yang opsi D, beban lain-lain. Nah, beban juga banyak, bisa beban asuransi, beban listrik, beban sewa, dan yang lain. Nah, di sini itu beban termasuk ke dalam debit, berarti bukan jawabannya gitu. Dan yang terakhir ada wesel tagih. Kalau wesel tagih berarti kita menagih atau kita punya piutang di orang lain gitu. Kalau kita yang menagih berarti lawannya dari utang, berarti harusnya di debit. Jadi yang opsi E juga bukan jawabannya. Makanya dari opsi A sampai opsi E yang paling tepat itu adalah opsi C karena harusnya pendapatan biasa di kredit memenuhi di soal ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 juga menurut aku termasuk gampang karena ini cuman kayak studi kasus gitu. Di sini ada akibat keterbatasan bahan baku gas bumi, PT Pupuk Iskandar Muda Aceh yang memproduksi pupuk urea bagi pasokan hampir semua wilayah di Nanggur Aceh Darussalam tidak mampu berproduksi optimal. Kapasitas produksi yang hanya mencapai 66% dari kapasitas terpasang yang mencapai 520.000 ton per tahun. Kejadian ini berakibat berarti dia minta dampak dari berkurangnya pasokan hasil dari pupuk urea. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pupuk urea itu sebenarnya bisa dipakai. Nah, pupuk urea itu kan dipakai untuk berproduksi padi. Berarti dampaknya itu akan kepada produksi padi gitu. Nah, sekarang kita lihat juga nih di sini itu dia cuma mencapai 66% gitu, yaitu berarti kurang 44% lagi kan, 34% lagi kurangnya gitu kan. Berarti nanti produksi padinya nggak akan maksimal karena pupuk ureanya cuma ada 66%. Berarti kita taruh di pikiran kita, ini kan studi kasus, berarti kita harus membayangkan kira-kira posisinya itu seperti apa. Nah, karena dia tadi pupuk ureanya kurang 34%, berarti produksi padinya akan berkurang gitu. Berarti kita tinggal bedah nih kira-kira dari opsi A sampai opsi E, kira-kira yang paling tepat itu yang mana gitu. Sekarang kita cek yang opsi A. Opsi A ini dia bilang harga pupuk urea menjadi mahal karena permintaan berkurang. Kita lihat apakah permintaannya berkurang? Enggak kan? Malah penawarannya yang berkurang. Karena kan tadi harusnya itu kapasitas terpasang mencapai 520.000, tapi ternyata yang diproduksi atau yang ditawarkan hanya 66% gitu. Karena dia tadi nggak optimal produksi ureanya. Berarti harusnya yang berkurang adalah penawaran, bukan permintaan. Nah, terus juga kalau misalnya penawarannya turun, harusnya harganya juga turun kan. Kalau misalnya kita lihat dari harga penawaran. Berarti ini opsi A salah. Terus kita lihat lagi opsi C deh, opsi C. Untuk mencapai kebutuhan pupuk urea, pemerintah melakukan impor padi. Nah, ini juga kurang relevan. Kenapa? Karena harusnya kalau kita mau mencukupi kebutuhan pupuk urea, berarti yang kita impor adalah pupuk urea, bukan impor padi gitu. Kecuali kita mau mencukupi kebutuhan padi, maka kita impor padi gitu. Buat apa dicukupi kebutuhan ureanya kalau misalnya kita impornya padi, itu kan jadi nggak relevan. Berarti opsi C udah pasti salah. Opsi D. Opsi D dia bilang subsidi pupuk bagi petani bertambah besar karena permintaannya berkurang. Ini lagi-lagi nggak ngomongin permintaan, jadi ini D juga pasti salah. Yang terakhir, pabrik pupuk urea di wilayah Indonesia yang lain harus diturunkan. Malah harusnya diperbanyak biar optimal, semakin tinggi kan tadi penawarannya. Kalau misalnya pabriknya pada ditutupin, berarti makin berkurang tuh tadi penawarannya, makin nggak kecapai gitu produksi padinya. Berarti yang E juga salah. Terus kita lihat nih yang benernya yaitu adalah opsi B. Dia bilang produksi padi di Aceh diperkirakan akan berkurang. Benar kan? Karena untuk mencapai produksi padi kita perlu pupuk, sedangkan pupuknya berkurang, tidak optimal gitu produksinya. Berarti produksi padi pun akan berkurang. Makanya paling tepat itu adalah opsi B. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nemu soalnya yang kayak kasus atau soal cerita kayak gini, kita posisiin diri kita tuh ada di dalam soal ini gitu. Kira-kira posisi yang paling tepat itu yang mana? Kita lanjut lagi ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini juga menurut aku gampang banget karena benar-benar teori. Di sini tuh dia bilang peningkatan dalam teknologi produksi akan menggeser titik-titik-titik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, di dalam ekonomi itu kita mengenal yang namanya permintaan maupun penawaran. Nah,
permintaan dan penawaran ini dua-duanya bisa berubah gitu, bisa bergeser, bisa bergerak. Tapi kita lihat yang bergeser karena di soal ini dia mintanya menggeser. Nah, kita harus tahu dulu nih kira-kira kita pakainya kurva yang permintaan atau yang penawaran gitu. Kita lihat faktornya. Di sini dia bilang peningkatan dalam teknologi. Kita lihat juga teknologi itu kira-kira mempengaruhi konsumen atau mempengaruhi produsen. Teknologi itu sebenarnya mempengaruhi produsen. Kenapa? Karena misalnya nih penggunaan teknologi itu berpengaruh terhadap produksinya gitu. Misalnya penggunaan mesin, terus juga penggunaan iptek dan lain-lain gitu ya. Nah, itu berarti berpengaruhnya terhadap produsen. Kalau misalnya kalian mau tahu yang keseluruhannya itu bisa aku jelasin secara singkat ya di sini sekarang. Kalau misalnya yang misalnya dari pajak, dari subsidi, dari bahan baku, dari jumlah produsennya, dan juga satu lagi dari teknologi gitu. Kalau berkebalikannya itu yang permintaan, itu faktornya bisa dari harga barang substitusinya, bisa dari barang komplementernya, bisa juga dari selera masyarakatnya, bisa dari tingkat pendapatan masyarakatnya, terus juga yang terakhir dari tingkat konsumennya seberapa banyak gitu. Nah, itu bakal berpengaruh terhadap kurva permintaan. Berarti di soal ini kita coret langsung yang pakai kurva permintaan karena dia nggak ngomongin konsumen. Berarti opsi C, D, dan E itu udah pasti salah. Kita tinggal punya opsi A sama opsi B nih. Nah, kira-kira ke kiri dan ke kanannya itu gimana cara nentuinnya? Cara nentuinnya itu mana yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Kita tinggal lihat. Kalau misalnya yang merugikan, dia pasti gesernya ke kiri. Kalau yang menguntungkan, dia pasti gesernya ke kanan. Contohnya nih, di soal ini dia ngomongin teknologi. Nah, peningkatan teknologi itu akan menguntungkan produsen karena lebih mudah untuk diproduksi atau bisa semakin banyak barang yang diproduksi dalam jangka waktu yang sedikit. Berarti teknologi yang meningkat itu akan menguntungkan produsen atau akan menggeser kurva penawarannya ke sebelah kanan. Kalau misalnya ke sebelah kiri, itu contohnya apa? Misalnya tingkat pajaknya dinaikin gitu. Berarti kan produsen akan bayar lebih banyak. Berarti dia akan rugi gitu ya, akan merugikan produsen. Berarti dia gesernya ke kiri. Terus juga misalnya bahan bakunya naik gitu. Kalau misalnya bahan bakunya naik, dia akan merugikan produsen juga. Berarti gesernya ke sebelah kiri gitu. Jadi tinggal dilihat aja kondisinya merugikan atau menguntungkan. Kalau menguntungkan gesernya ke kanan, kalau merugikan gesernya ke kiri. Terus sama juga nih kalau misalnya mau ngomongin kurva permintaan. Kalau misalnya seleranya meningkat, berarti gesernya permintaannya ke kanan. Kalau seleranya menurun, berarti gesernya ke kiri. Gitu. Tinggal simpel aja. Kalau yang bentuknya positif, berarti gesernya ke kanan. Kalau bentuknya negatif, gesernya ke kiri. Gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B, kurva penawaran ke kanan. Karena dia menguntungkan produsen. Gitu. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah, ini biasanya yang sering di keluh kesah paling tinggi itu adalah bab akuntansi gitu ya. Dan di sini pakai AJP. AJP juga agak ribet gitu ya. Tapi sebenarnya simple di soal ini. Dia bilang saldo perlengkapan sebelum penyesuaian pada tanggal 31 Desember adalah sebesar 1 juta. Nah, itu berarti sebelum penyesuaian, sebelum AJP-nya gitu ya. Jika selama bulan Desember jumlah perlengkapan yang dipakai sebesar 250.000, maka berapakah beban perlengkapan untuk bulan Desember 2009? Nah, AJP itu untuk perlengkapan itu ada dua pendekatannya gitu ya. Pendekatannya itu dia bisa yang pendekatannya harta, bisa juga yang pendekatannya beban. Gimana cara nentuinnya? Kira-kira kita pakai yang harta atau yang beban? Kita lihat dari kata kunci di soal. Di soal ini dia ngomongin saldo perlengkapan. Kalau ngomongin saldo perlengkapan, berarti kita pakai pendekatannya yang harta. Kalau dia bilangnya saldo beban perlengkapan, maka kita pakai pendekatannya yang beban gitu. Nah, kita tinggal perhatiin nih saldo perlengkapan. Dia pakai pendekatannya yang harta. Kalau pakai pendekatan harta, yang dikredit adalah perlengkapan, terus angkanya itu adalah angka yang terpakai. Sebaliknya, kalau misalnya pakainya pendekatan beban, itu tinggal dibalik aja, yang kredit jadi di debit, yang debit jadi di kredit, tapi angkanya jadi yang tersisa. Gitu.
Nah, karena di soal ini dia pakainya pendekatan harta, tinggal kita cari aja angkanya yang terpakai. Tadi kita tahu di bulan Desember itu yang dipakai atau yang terpakai sama aja itu adalah sebesar 250.000. Nah, biasanya kalau aku sih jabarin dulu nih, kita kan punya 1 juta. 1 juta ini dipakai 250, berarti sisanya 750. Nah, karena yang dipakainya adalah yang terpakai, berarti jawabannya adalah yang 250.000. Gitu. Nah, jangan sampai kalian fokus ke berapakah beban perlengkapan. Nah, itu tuh sebenarnya cuman minta kira-kira angka yang di debitnya itu berapa. Karena beban perlengkapan yang pendekatan harta itu adalah yang terpakai gitu. Berarti kita pakainya 250.000. Jangan sampai kebalik kita malah pakai yang tersisa. Kita perhatiin dia pakai pendekatan apa dari kata kunci saldo perlengkapan gitu. Kalau di soalnya pakai saldo beban perlengkapan, maka beban perlengkapannya sebesar 750.000, yaitu adalah yang tersisanya gitu. Jadi jangan sampai kebalik antara pendekatan harta maupun pendekatan beban. Tinggal lihat kata kunci di soalnya gitu. Sebenarnya ini termasuk yang nggak terlalu sulit juga akunnya. Kenapa? Karena yang diminta itu hanya angkanya doang. Biasanya yang agak ngecoh itu kalau kita disuruh bikin pencatatannya gitu, harus disuruh bikin AJP-nya. Itu yang kadang suka agak mengecoh gitu. Tapi sebenarnya ini nggak terlalu sulit karena tinggal kita lihat kata kunci saldo perlengkapannya aja, kita langsung bisa tentuin terpakai sama tersisanya gitu. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya, itu nomor 5. Di sini dia bilang jika petani dalam suatu perekonomian hanya mampu menghasilkan 2 jenis komoditas, apel dan jeruk, maka the law of diminishing return bisa tercermin dari hal-hal berikut gitu ya. Di sini ada opsi A sampai opsi E. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Di sini ada petani. Petani ini bisa menghasilkan 2 jenis komoditas. Berarti dia lagi ngomongin petani sebagai produsen. Nah, petani sebagai produsen itu ada nama teorinya, yaitu adalah the law of diminishing return. Di dalam the law of diminishing return dikenal ada namanya marginal rate of technical substitution. Nah, pengertiannya apa? Pengertian dari marginal rate of technical substitution ini adalah kalau misalnya kita mau tambah produksi yang satu, kita harus ngurangin produksi yang satunya lagi. Nah, di sini dia bisa menghasilkan 2 komoditas, yaitu adalah apel dan jeruk. Berarti kalau misalnya kita mau nambahin apelnya, berarti kita harus kurangin jeruknya. Kalau kita mau nambahin jeruknya, kita harus kurangin apelnya. Gitu. Nah, sekarang kita tinggal cek dari opsinya. Di opsi ini, opsi A, dia bilang setiap butir tambahan apel, semakin sedikit produksi jeruk. Nah, di sini tuh kita harus perhatiin juga penggunaan katanya. Nah, kata di sini dia pakai setiap butir apel, semakin sedikit jeruk. Nah, ini tuh salah. Harusnya itu yang paling tepat adalah semakin banyak, maka semakin banyak yang harus dikorbankan. Atau boleh juga semakin banyak apel, maka semakin sedikit produksi jeruk yang bisa dihasilkan. Gitu. Jadi, aku ulangin lagi, semakin banyak apel, maka semakin sedikit jeruk yang bisa dihasilkan. Atau bisa juga semakin banyak apel, maka semakin banyak produksi jeruk yang harus dikorbankan. Gitu. Turun gitu. Dan kata-katanya itu harus semakin banyak maupun semakin sedikit. Jadi nggak boleh setiap butir gitu ya. Kita cek nih, opsi B juga pakai setiap butir. Berarti opsi B salah. Opsi D, semakin banyak semakin sedikit yang dikorbankan. Berarti salah. Kalau mau pakai yang dikorbankan harusnya semakin banyak gitu. Berarti opsi D juga salah. Opsi terakhir, semakin banyak apel dan jeruk yang dihasilkan petani, semakin rendah tambahan utilitas yang dirasakan petani. Nah, kita bisa nih ngomongin tentang utilitas, tapi kalau dia lagi ngomonginnya teori perilaku konsumen gitu, karena utilitas itu adalah konsumen. Tapi di soal ini dia lagi ngomonginnya the law of diminishing return atau lagi ngomonginnya perilaku produsen. Jadi nggak bisa ngomongin utilitas. Jadi opsi E udah pasti salah juga. Maka yang paling tepat itu adalah opsi C, yaitu semakin banyak apel, maka semakin banyak produksi jeruk yang harus dikorbankan. Jadi bisa dua ya, bisa semakin banyak apel, semakin banyak yang dikorbankan, atau semakin banyak apel, semakin sedikit produksi jeruk. Tapi nggak pakai dikorbankannya gitu, kalau mau pakai kata semakin dikit gitu. Semoga nggak kebalik-kebalik, karena ini penggunaan kalimat banget. Jangan sampai salah, setiap butir itu nggak boleh harus semakin banyak, maka semakin banyak yang
harus dikorbankan, atau semakin banyak maka semakin sedikit yang diproduksi gitu. Semoga nggak bingung sama penggunaan kalimatnya. Lanjut lagi ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 6. Di sini ngomongin tentang pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, kurva permintaan perusahaan menjadi satu dengan kurva. Nah, berarti dia ngomongin di pasar persaingan sempurna itu kira-kira kurva permintaan itu sama dengan apa sih gitu. Nah, di pasar persaingan sempurna itu kurva permintaannya horizontal. Horizontal itu sumbu X gitu ya, dia lurus gitu. Nah, yang sama itu adalah tingkat kurva permintaan, terus juga harganya nih, terus marginal revenue maupun average revenue gitu. Jadi kalau misalnya mau dirangkum itu adalah price sama dengan demand sama dengan marginal revenue sama dengan average revenue gitu. Revenue itu adalah pendapatan. Nah, tinggal kita cek aja. Oke, sorry. Aku pelanin lagi ya. Nah, tinggal kita cek nih dari P, D, MR sama AR ini dia harus sama semua. Nah, tinggal kita cari kira-kira mana nih yang sama dengan D. Opsi A. Opsi A itu dia bilang pendapatan rata-rata. Benar kan? Pendapatan rata-rata itu adalah AR. Berarti benar, dia sama kayak permintaan. Tapi dia bilang dan kurva pendapatan total. Sedangkan pendapatan total itu adalah TR. TR itu nggak sama dengan D kan di rangkuman tadi. P sama dengan D, sama dengan MR, sama dengan AR. Itu nggak ada TR gitu. Jadi TR kita coret. Opsi A salah. Opsi C. Opsi C itu pendapatan marginal. Pendapatan marginal itu kalau dalam bahasa Inggrisnya marginal revenue. Berarti benar kan dia sama dengan permintaan. Tapi dia bilang sama kurva pendapatan total lagi. Tadi TR itu nggak ada, jadi kita coret. Opsi D. Opsi D dia ngomongin biaya rata-rata atau dalam bahasa Inggrisnya AC, average cost gitu. Dia juga nggak sama demand gitu, nggak sama permintaan. Maka opsi D kita coret. Opsi E terakhir nih, dia ada biaya tetap. Biaya tetap itu adalah fixed cost atau FC. FC itu nggak ada juga kan tadi di rangkumannya, berarti salah juga. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi B, pendapatan marginal atau MR, dan juga kurva pendapatan rata-rata atau AR. Gitu. Jadi P sama dengan D, sama dengan MR, sama dengan AR. Kalau untuk pasar yang lain itu bakal beda, tergantung sama pasarnya. Kalau misalnya pasar persaingan tidak sempurna yang kayak monopoli, oligopoli, itu tuh dia termasuknya nanti MR-nya lebih kecil kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah ya. Tapi intinya tandanya itu dia nggak horizon, jadi nggak sama gitu. P sama dengan D sama dengan MR sama dengan AR itu tidak berlaku gitu di pasar persaingan tidak sempurna. Ini hanya berlaku di pasar persaingan sempurna. Kalau aku nggak salah ingat, MR itu ada di bawah P gitu. Kalau di pasar persaingan tidak sempurna, tapi tolong dicek lagi, di cross check lagi materinya yang di pasar persaingan tidak sempurnanya gitu ya. Jadi kita perhatinya P sama dengan D, sama dengan MR, sama dengan AR. Kalau misalnya ada komponen lain, kayak misalnya tadi TR, AC, dan FC, kita langsung coret aja. Langsung kan ketemu jawabannya adalah yang opsi B gitu. Kita lanjut lagi. Nomor 7 ini permintaan uang berhubungan negatif dengan suku bunga. Hal ini disebabkan karena adanya opportunity cost dalam memegang uang atau dengan kata lain disebabkan oleh, nah di sini tuh sebenarnya lagi ngomongin motif memiliki uang gitu. Itu punyanya Keynes gitu. Nah, motif memiliki uang itu sebenarnya ada banyak, tapi kita hubungin sama data yang ada di soal. Di soal ini dia ngomongin katanya kepemilikan uang atau permintaan terhadap uang itu akan berbanding terbalik sama suku bunga. Maksudnya gimana? Misalnya gini, aku ceritain dulu ya. Misal nih, suku bunga bank itu meningkat. Kalau misalnya suku bunga bank itu meningkat, maka keuntungan kita untuk menabung di bank itu semakin tinggi gitu. Semakin menguntungkan bagi kita gitu. Untuk kalau misalnya suku bunganya naik, orang akan berbondong-bondong untuk menabung. Kalau misalnya orang berbondong-bondong untuk menabung, maka permintaan uangnya akan turun gitu. Atau negatif kan, berbanding terbalik suku bunga naik, maka permintaan uang turun. Atau dengan kata lain, suku bunga naik, maka JUB turun. Atau jumlah uang beredarnya akan turun. Nah, kita lihat kira-kira kenapa sih penyebabnya gitu. Kenapa orang itu akan
menabung gitu. Kalau misalnya yang pertama dia bisa untuk sebagai penimbun kekayaan. Tapi dia nggak ada hubungannya sama suku bunga. Karena kalau misalnya motif untuk menimbun kekayaan itu kan bisa dari hal lain ya, bisa beli barang gitu, maksudnya beli tanah gitu, itu kan bisa penimbun kekayaan juga, bukan selalu ke suku bunga. Berarti yang A belum tentu benar. Opsi B, medium of exchange atau alat tukar. Enggak juga kan, karena malah tidak ditukar gitu. Uangnya malah ditabungin di bank. Berarti opsi B salah. Opsi C, transaksi. Nah, transaksi itu adalah jual beli. Kalau kita tabung di bank, berarti kita nggak bisa jual sekarang. Aku ulangi lagi. Yasmin, kamu putus-putus. Oke, masih Kamu putus-putus gak sekarang? matiin ini aja, off cam dulu aja nggak apa-apa, biar lancar. Oke, sekarang udah enggak kan ya? Enggak. Oke. Nah, kita tadi dari mana ya ininya matinya? Penimbun kekayaan deh kayaknya. Oke, dari awal lagi aja ya. Oke. Kalau misalnya penimbun kekayaan itu dia bisa dibentuk kayak itu. Kalau sekarang udah jelas belum? Kalau sekarang masih sekolahnya. Oke, kita lanjut lagi ke opsi B tadi, medium of exchange. Kalau misalnya exchange itu ke dalam motif suku bunga itu. Oh, masih putus-putus juga. Iya, masih ingin. Atau coba satu device aja deh. Sekarang udah jelas belum? Masih sedikit sih. Sedikit doang, tapi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi.
Yang ketiga itu ada motif transaksi. Nah, kalau motif transaksi berarti kan harus ada jual beli gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nabung ke bank itu kan dia nggak ada jual belinya gitu ya. Makanya dia bukan motif yang paling tepat juga gitu opsi C. Opsi terakhir itu ada motif berjaga-jaga. Kalau misalnya motif berjaga-jaga itu misalnya kita bayar asuransi gitu. Nah, kalau asuransi itu kan kita berjaga-jaga kalau misalnya nanti kita sakit gitu atau misalnya meninggal karena kecelakaan gitu, itu berjaga-jaga gitu. Nah, tapi dia suku bunga itu enggak termasuk ke dalam berjaga-jaga karena kan kita nabung gitu ya. Nah, di sini tuh tadi kalau misalnya, balik lagi ke yang aku ceritain di awal tadi, kalau misalnya kita suku bunganya naik, maka orang itu akan tertarik untuk nabung gitu. Nah, kenapa mau nabung? Karena ada spekulasi, ada perkiraan kalau misalnya keuntungannya itu lebih besar kalau misalnya kita menabung gitu di bank. Makanya dia itu motifnya spekulasi gitu. Sama aja kayak misalnya kita nanam saham gitu. Nanam saham juga dia bentuknya masih spekulasi karena siapa tahu untung gitu. Tapi tiba-tiba rugi ya itu juga masih bentuk spekulasi gitu. Makanya dia itu permintaan uang itu akan berbanding terbalik dengan suku bunga karena dia ada motif spekulasinya gitu. Semoga gak bingung ya gara-gara tadi kepotong di nomor 7. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini ngomongin tentang permintaan yang elastis gitu. Kalau misalnya kita cari tahu dulu nih elastis itu sebenarnya apa sih pengertian dari permintaan yang elastis? Nah, kalau misalnya yang elastis itu kalau misalnya kita ada perubahan harga yang naik atau yang turun itu akan berdampak banget sama permintaannya. Misal nih contohnya barang yang elastis itu barang-barang yang mewah gitu ya, misalnya elektronik. Kalau tiba-tiba elektronik diskon 90% itu orang akan berbondong-bondong beli gitu ya. Kenapa? Karena barangnya itu elastis. Kalau misalnya harganya turun, orang pasti langsung beli gitu. Beda halnya kalau misalnya harga beras yang naik gitu, misalnya harga beras naik 50% gitu, karena misalnya contohnya lagi lebaran gitu, atau misalnya lagi produksi panennya jelek, jadi harganya naik gitu misalnya. Orang bakal tetap beli gitu si beras itu. Kenapa? Karena butuh gitu, karena dia itu sifatnya inelastis gitu, makanya orang tetap beli. Nah, sekarang kita tinggal lihat nih faktornya tuh sebenarnya apa sih kalau misalnya mau mencari permintaan yang elastis. Kita cek dari opsi A. Kalau opsi A, dia bilang semakin sedikit jumlah barang substitusi. Nah, substitusi itu kan sebenarnya barang pengganti ya. Nah, kalau barang penggantinya semakin sedikit, malah opsinya itu-itu lagi gitu. Kayak tadi, mau beli beras, ya beras itu cuma satu gitu, kayak gitu-gitu lagi gitu. Makanya opsinya itu sedikit, maka permintaannya akan bersifat inelastis. Karena barangnya ya itu-itu lagi gitu ya. Beda sama elektronik, kalau elektronik kan banyak banget HP aja macam jenisnya gitu. Terus yang opsi B, status barang tersebut adalah kebutuhan pokok. Nah, kebutuhan pokok juga sama tadi, kalau misalnya harganya naik ya tetap aja orang beli gitu, karena dia itu butuh gitu, makanya dia termasuknya ke inelastis. Yang ketiga, yang opsi C gitu, semakin pendek periode waktu. Nah, kalau misalnya semakin pendek periode waktu itu, sebenarnya apa sih periode waktu? Periode waktu itu sebenarnya kayak, semakin sedikit antara waktu tawar sama menawarnya, atau orang beli sama orang menjual gitu, atau permintaan sama penawarannya itu jangka waktunya sedikit. Jadi nggak ada waktunya si konsumen ini nyari informasi kira-kira ada barang lain nggak ya? Kira-kira barang di toko lain itu murah nggak ya harganya? Lebih murah nggak ya gitu? Apakah kualitasnya lebih bagus di sini atau enggak? Nah, itu tuh kalau misalnya jangka waktunya tuh sedikit, jadi orang mau nggak mau akan beli gitu. Berarti dia pasti kalau pendek periode waktu dia termasuknya ke inelastis karena dia nggak ada tawar-menawarnya gitu. Yang D, pentingnya barang tersebut. Nah, pentingnya itu sama aja kayak kebutuhan pokok gitu kan. Berarti kalau misalnya dia ngomonginnya penting, berarti harusnya itu barangnya jadinya inelastis, bukan elastis. Dan yang terakhir, semakin banyak opsi atau substitusinya gitu. Berarti kalau misalnya banyak opsinya, misalnya tadi contohnya ada HP Samsung, terus juga Oppo, iPhone dan lain-lain. Nah, itu tuh menyebabkan barangnya jadi elastis. Terus tiba-tiba nih suatu hari harga Samsung turun gitu. Nah, orang bakal
berbondong-bondong sampai ngantri di depan tokonya berjam-jam gitu buat beli harga HP-nya karena mungkin diskonnya 90% gitu. Nah, berarti kalau misalnya banyak nih barang substitusinya atau banyak banget opsinya, pasti konsumen itu akan mencari yang paling menguntungkan gitu. Makanya perubahan harganya itu akan sangat berdampak terhadap permintaannya. Jadi kalau misalnya harganya tadi tingkat harganya sangat tergantung sama permintaannya, itu bakal yang elastis gitu. Makanya jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E. Kalau tadi yang periode waktu, semakin panjang periode waktunya atau semakin banyak waktu konsumen untuk cari tahu produk lain, dia itu semakin elastis. Jadi tinggal lawannya aja yang tadi semakin sedikit substitusi berarti dia inelastis, berarti semakin banyak substitusi dia elastis. Terus semakin dia merupakan kebutuhan pokok dia inelastis, semakin dia bukan barang kebutuhan pokok berarti dia yang elastis. Semakin pendek periode waktu dia inelastis, berarti semakin panjang periode waktu dia termasuk yang elastis gitu. Jadi tinggal kebalikannya aja gitu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke nomor 9. Nah, nomor 9 ini ngomongin tentang moneter sama fiskal gitu ya. Nah, di sini tuh dia kaitin sama tingkat inflasi juga karena dia ngomongin tentang tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran ini bisa dilihat dari kurva Phillips gitu. Nah, kurva Phillips ini dia ngomongin tentang hubungan antara pengangguran dengan juga tingkat inflasi. Di mana inflasi dengan pengangguran ini berbanding terbalik. Kalau misalnya penganggurannya tinggi, maka inflasinya rendah atau lagi deflasi. Kebalikannya, kalau penganggurannya sedikit, maka inflasinya sedang tinggi gitu. Nah, di soal ini dia bilang kalau terjadi peningkatan pengangguran, berarti sedang inflasinya rendah atau sedang deflasi. Kalau misalnya lagi deflasi, pemerintah bisa melaksanakan kebijakan fiskal ekspansif. Kalau misalnya pemerintah, kita fokusnya ke fiskal. Kalau misalnya dari bank sentral, kita fokusnya ke moneter. Karena dia ngomonginnya pemerintah, maka dia ngomongin fiskal. Kalau lagi ngomongin deflasi, maka kebijakannya ekspansif. Kalau lagi ngomongin inflasi, berarti kontraktif gitu. Berarti kalau di sini dia bilang penganggurannya tinggi, maka deflasi, maka lagi diadain fiskal ekspansif gitu. Sekarang kita tinggal cek aja dari opsinya. Dari opsi A sampai opsi E itu mana yang termasuk ke dalam kebijakan fiskal ekspansif gitu. Opsi A, menerbitkan surat utang negara atau menjual surat utang negara, surat berharga negara, sama aja. Kalau misalnya bank sentral menerbitkan surat utang negara, dia itu termasuk ke dalam moneter kontraktif. Itu. Opsi B, tidak mengangkat PNS baru. Itu nggak terlalu relevan ya, jadi kita langsung coret aja, karena apa hubungannya gitu ya sama tingkat PNS gitu. Terus yang opsi C, mengurangi produksi BUMN. Itu juga nggak ada hubungannya gitu. Jadi opsi C juga kita coret. Yang opsi D itu menurunkan pajak. Nah, menurunkan pajak itu termasuk ke dalam kebijakan fiskal ekspansif gitu. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung nih, sebenarnya fiskal ekspansif itu ngapain? Fiskal ekspansif itu sebenarnya mengurangi penerimaan dan meningkatkan pengeluaran gitu. Menurunkan penerimaannya ini bisa dengan cara menurunkan pajak atau kalau mau naikin penerimaan, menaikkan pengeluaran bisa dari subsidinya gitu. Jadi kalau misalnya lagi deflasi nih kondisinya, harusnya pemerintah itu nurunin pajaknya atau naikin tingkat subsidinya gitu, antara dua ini. Makanya jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Yang terakhir itu pendapat DPR ini juga kurang relevan, jadi langsung dicoret aja. Aku summary lagi, intinya karena dia tingkat penganggurannya lagi tinggi, maka tingkat inflasinya lagi rendah. Kalau misalnya tingkat inflasinya lagi rendah, berarti kondisinya lagi deflasi. Kalau lagi deflasi, maka pemerintah ngelakuin fiskal ekspansif. Berarti kalau misalnya fiskal ekspansif, pemerintah itu bisa mengurangi penerimaan atau menambah pengeluaran. Gitu. Jadi yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya. Ini nomor 10. Di sini ada ngomongin tentang GDP. Nah, ini juga termasuk yang gampang karena kita tinggal fokus aja GDP itu sebenarnya komponennya apa aja. Nah, GDP itu bisa ada 3 pendekatan nih. Pendekatannya itu yang udah aku tulis di sebelah kanan. Ada pendekatan produksi,
pendekatan pengeluaran, dan yang terakhir pendekatan pendapatan atau penerimaan, sama aja. Kalau misalnya yang pendekatan produksi, berarti yang kita produksi atau menghitung nilai tambahnya. Kalau pengeluaran berarti yang kita keluarkan atau yang kita konsumsi. Dan yang pendapatan berarti yang kita dapat gitu, misalnya dari gaji, itu contohnya. Tinggal kita lihat aja nih dari opsi 1 sampai opsi 4, kira-kira mana yang memenuhi dari ketiga pendekatan ini. Yang pertama, pembelian sebuah buku baru di toko buku. Nah, pembelian buku baru ini dia bisa termasuk ke dalam produksi, bisa juga ke dalam pendapatan sebuah toko gitu ya. Berarti dia termasuk ke dalam GDP. Satu benar. Opsi 2, jual beli mobil bekas. Nah, kita tuh bisa jawab ini benar juga karena dia di situ ngomongin jual beli. Tapi yang salah itu adalah mobil bekas, di kata bekasnya itu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau menghitung GDP dan kita menggunakan tadi pendekatan produksi yang nilai tambah, itu tujuannya untuk menghindarkan double counting. Misalnya barang bekas ini bakal dihitung 2 kali gitu ya. Contohnya misalnya gini, misalnya ada satu mobil nih, ini mobilnya baru ya. Mobil baru ini kita hitung kan ke GDP. Terus mobil baru ini kita jual. Nih, jadi ini kan mobil yang sama juga kan sebenarnya. Tapi kita hitung lagi gitu. Berarti kan jadi double counting kan. Jadi double gitu dihitungnya di GDP. Nah, ini tuh nggak boleh. Makanya barang bekas itu nggak usah dihitung gitu. Makanya yang dihitung itu adalah nilai tambahnya. Biar menghilangkan nilai barang bekas tadi gitu. Jadi opsi 2 itu salah. Nggak boleh ada barang bekas. Opsi 3, penerbitan saham oleh perusahaan untuk mendirikan pabrik baru. Nah, opsi 3 juga benar karena bisa dari pabrik barunya, bisa juga ke dalam pendapatan dari penerbitan saham tadi gitu. Jadi opsi 3 pun benar. Opsi 4, pembayaran tunjangan sosial. Nah, kalau tunjangan sosial itu dihitungnya bukan di GDP, kalau nggak salah itu di NNP atau NNI gitu. Nah, pokoknya itu udah nggak termasuk ke dalam produksi, pengeluaran, maupun pendapatan. Jadi, tunjangan sosial ini bukan termasuk ke dalam GDP gitu ya. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi 1 dan juga opsi 3 gitu. Jadi jangan sampai salah nih kita tiba-tiba jawab A karena menilai kalau barang bekas itu tetap dihitung ke dalam GDP gitu ya, barang bekas nggak boleh dihitung, makanya yang jawaban yang paling tepat adalah opsi B, 1, 3 gitu. Lanjut lagi ke nomor 13. Nomor 13 ini ngomongin GDP juga, yang dicari itu di nomor 14 adalah yang nggak bisa diketahui dari GDP gitu. Kira-kira apa sih yang kita nggak bisa deteksi dari GDP gitu. Tadi kan GDP itu kita menghitung produksi, kita menghitung pendapatan, kita juga menghitung pengeluaran gitu. Nah, kira-kira mana yang tidak termasuk gitu. Opsi 1, besarnya kontribusi sektor informal. Nah, sektor informal ini nggak termasuk ke dalam GDP. Kenapa? Karena biasanya di GDP itu yang dihitung adalah sektor formal gitu, kayak misalnya pertanian gitu, terus juga perkantoran yang PNS gitu, itu yang sektor-sektor formal gitu. Kalau yang informal misalnya kayak fotografer gitu atau misalnya desainer, eee, editing video gitu. Nah, itu kan yang di luar dari produksi gitu kan. Nah, dia tuh biasanya suka nggak dihitung gitu. Makanya yang opsi 1 itu dia tidak dapat dideteksi dari GDP. Opsi 2, kualitas lingkungan. Kualitas lingkungan juga nggak bisa dinilai dari angka GDP, karena tadi GDP itu hanya menghitung pendapatan, pengeluaran, sama produksi. Kita nggak tahu tuh kualitas lingkungannya kira-kira pelaksanaan AMDAL-nya udah baik atau belum, kira-kira merusak lingkungan atau belum, kita nggak tahu gitu. Opsi 3, keluarnya produk terbaru. Itu juga nggak tahu kan, kita kan cuma menghitung angka doang, jadi kita juga nggak tahu produk terbaru gitu ya. Jadi opsi 3 pun tidak dapat diketahui. Yang terakhir, jumlah total produksi barang dan jasa. Nah, ini bisa kan dihitung total produksi barang dan jasa itu dari pendekatan produksi atau nilai output-nya bisa diketahui. Maka opsi 4 itu salah. Jadi yang paling tepat yang tidak dapat diketahui dari GDP itu adalah sektor informal, kualitas lingkungan, maupun keluarnya produk terbaru gitu. Terus kalau misalnya kita mau cari contoh lainnya, itu misalnya kesejahteraan masyarakat, terus tingkat pengangguran, itu juga nggak bisa diketahui dari tingkat GDP itu, karena kita harus lihat pendapatan per kapitanya, kita harus lihat juga distribusi pemerataan distribusinya. Nah, itu tuh makanya di ekonomi itu nggak cuma bisa dijumlah-jumlahin doang pengeluaran, pendapatan, dan produksinya, tapi juga harus dilihat faktor-faktor lainnya gitu, karena nggak diketahui gitu dari tingkat GDP-nya doang gitu.
kita lanjut lagi ke yang terakhir. Di sini dia ngomongin tentang kebijakan moneter dari Bank Indonesia berupaya untuk menurunkan pertumbuhan jumlah uang beredar. Cara yang dapat dilakukan oleh BI adalah, nah kita tahu kan kalau misalnya Bank Indonesia itu adalah bank sentral, dia itu akan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneternya ini bergantung kepada kita mau nurunin jumlah uang beredar atau mau naikin. Kalau misalnya mau nurunin jumlah uang beredar, berarti yang diadain adalah kontraktif tadi. Kontraktif untuk mengatasi inflasi, ekspansif untuk mengatasi deflasi gitu. Nah, berarti kita tinggal cari aja nih dari opsinya kira-kira mana yang bisa nurunin GUB atau yang lagi ngadain moneter kontraktif gitu ya. Dari opsi 1, meningkatkan legal lending limit bank-bank komersial. Nah, legal lending limit ini adalah kemampuan bank komersial atau bank umum untuk kasih kredit gitu ya. Kalau misalnya legal lending limitnya ini ditingkatin, berarti pemberian kreditnya ini akan semakin tinggi atau dipermudah. Jadi semua orang bisa secara mudah mendapatkan bantuan kredit gitu ke bank gitu. Itu berarti semakin banyak kan harusnya jumlah uang beredarnya karena kita dapat uang pinjaman lebih gampang. Berarti kalau misalnya legal lending limitnya itu ditingkatin, maka akan meningkatkan jumlah uang beredar, bukan nurunin malah kebalikannya gitu. Berarti opsi 1 salah. Opsi 2, menurunkan reserve requirement ratio. Nah, kalau misalnya RRR-nya ini diturunin, itu malah juga akan meningkatkan jumlah uang beredar atau dia termasuknya moneter ekspansif gitu. Nah, reserve requirement ratio ini adalah cadangan kas minimum nama lainnya. Nah, cadangan kas minimum ini kalau misalnya mau yang kontraktif, dia harusnya dinaikin. Berarti kalau diturunin, dia malah masuknya ke ekspansif. Yang ketiga, itu menurunkan BI rate. Nah, BI rate ini sama aja sama tadi reserve requirement ratio gitu, cadangan kasnya gitu. Berarti kalau dia diturunin, berarti harusnya masuknya ke moneter ekspansif. 1, 2, 3 ini salah, karena dia termasuk ke dalam moneter ekspansif. Kita cek opsi 4. Opsi 4 itu menjual surat berharga negara atau open market selling. Kalau misalnya SBI yang dijual, berarti dia termasuk ke dalam moneter kontraktif gitu. Karena kalau misalnya dijual berarti bank sentral akan narik jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, kalau misalnya ditarik berarti jumlah uang beredar di masyarakatnya akan menurun gitu. Jadi kalau misalnya mau ngomongin moneter kontraktif, harusnya itu tadi legal lending limitnya harusnya diturunin, terus reserve requirement ratio-nya harusnya dinaikin, BI rate-nya juga harus dinaikin, terus juga SBI-nya dijual gitu. Itu kalau mau nurunin jumlah uang beredar gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 4 doang atau opsi D yang benar. Nah, ini udah beres semua nih dari soal nomor 1 sampai nomor 15. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget on mic aja karena aku gak bisa baca chat. Atau aku matiin dulu deh ya share screen-nya biar bisa baca Kak, chat. nomor 10-nya belum dibahas. Kak, nomor 10 sampai 11 belum, sampai 12 belum. Oh, kelewat ya? Oh iya, kelewat. Dari nomor 10 ya, sorry. Tadi langsung dari nomor 9 langsung ke halaman selanjutnya. Sekarang kita mulai lagi nih nomor 10. Nomor 10 ini ngomongin tadi reserve requirement ratio juga. Berarti dia termasuk ke dalam kebijakan moneter. Di soal ini dia bilang kalau misalnya peningkatan reserve requirement ratio oleh bank sentral dapat menaikkan jumlah uang beredar. Nah, ini salah. Tadi kan kataku kalau misalnya reserve requirement ratio-nya dinaikin, malah jumlah uang beredarnya ini akan turun. Berbanding terbalik antara cadangan kas sama jumlah uang beredar. Berarti pernyataan yang di atas itu salah, karena harusnya kalau cadangan kasnya dinaikin atau RRR-nya dinaikin, maka jumlah uang beredarnya akan turun. Opsi atas salah. Opsi bawah, dengan semakin besarnya reserve bank komersial yang harus disimpan bank sentral, kesempatan bank komersial untuk menyalurkan kreditnya ke masyarakat menjadi turun. Nah, tadi kan cadangan kasnya itu tinggi kan, jadi kita si bank komersial ini harus naruh uang cadangannya itu banyak gitu, cadangan kasnya itu harus banyak yang disimpan. Maka bank komersial ini punya hambatan untuk menyampaikan atau menyalurkan kreditnya tadi. Makanya kalau misalnya reserve requirement ratio-nya dinaikin, maka kreditnya ini akan turun gitu. Jadi pernyataan yang bawah ini benar. Jadi opsinya yang paling tepat adalah opsi D,
salah dan benar. Yang atas salah, yang bawah benar itu adalah D. Kita lanjut lagi ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini gampang banget karena dia cuma ngomongin permasalahan dalam ekonomi. Nah, permasalahan dalam ekonomi itu dia bisa ngomongin tentang what, how, and for whom. Nah, what itu diartikan sebagai apa yang harus diproduksi dan seberapa banyak diproduksinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin pabrik misalnya, yang permasalahannya itu adalah apa yang diproduksi dan seberapa banyak yang harus diproduksi, itu termasuk ke dalam what. Jadi yang pernyataan atas benar. Yang bawah, bagaimana cara memproduksi dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi merupakan masalah yang dihadapi dalam ekonomi. Ini juga benar karena kita bukan cuma tahu apa yang harus kita produksi, tapi juga gimana caranya dan untuk siapa kita memproduksinya gitu. Jadi kita lihat juga bagaimana cara memenuhinya dan juga gimana caranya kita menyalurkannya gitu. Berarti yang bawah juga benar, tapi ini nggak berhubungan karena yang atas ngomongin what doang, yang bawah ngomongin how sama for whom gitu. Jadi jawabannya adalah B. Benar-benar tapi tidak berhubungan gitu. Karena yang bawah bukan alasan dari pernyataan yang atas. Yang terakhir, nomor 12, di sini ada ngomongin tentang peningkatan efisiensi dalam proses produksi daging sapi di saat menjelang lebaran tak mampu meredam kenaikan harga. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau misalnya kondisinya lagi lebaran, biasanya kan harganya pada naik ya. Kenapa harganya naik? Karena permintaannya tuh tinggi banget. Nah, sekarang kita lihat nih dari sisi produsen atau dari sisi penawaran. Kan kalau hukum penawaran itu price-nya naik, kuantitinya naik. Berarti kalau misalnya kuantiti yang ditawarinnya itu naik, maka harganya pun akan naik gitu yang ditawarkannya. Nah, itu tuh biasanya disebut sebagai cost push inflation gitu. Jadi inflasi karena dorongan harga gitu, dorongan bahan baku atau dorongan produksi gitu. Maka peningkatan efisiensi itu daging sapi dia saat menjelang lebaran tak mampu meredam gitu. Benar, karena tadi harganya akan meningkat, nggak mampu meredam kenaikan harga. Yang atas benar. Yang bawah, efisiensi produksi hanya mempengaruhi kurva penawaran. Benar kan? Karena tadi kita tahu kalau misalnya produksi akan mempengaruhi kurva penawaran dari sisi produsen. Maka pernyataan yang bawah juga benar. Terus dia bilang yakni bergesernya kurva penawaran ke sebelah kanan. Tadi benar kan kalau misalnya teknologinya meningkat atau penggunaan mesinnya meningkat, itu akan menguntungkan produsen gitu. Makanya penawarannya akan geser ke sebelah kanan. Berarti yang atas benar, yang bawah juga benar, dan ini berhubungan karena ngomongin tentang penawarannya tadi. Jadi jawabannya adalah A gitu. Sebenarnya kita bisa baca juga mengapa peningkatan efisiensi bla 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 karena efisiensi produk bla 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 gitu. Berarti di sini ada hubungannya antara pernyataan yang atas maupun pernyataan yang bawah gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau misalnya ada, boleh di chat juga. Aku udah bisa baca chatnya sekarang. Atau bisa di on mic aja kalau misalnya mau nanya. Ya, ini soal simak. Jadi kalian bisa lihat di ininya bio Twitternya Bersinar. Di situ udah ada link buat masuk ke soalnya. Jadi kalian bisa cek di situ buat soal-soal lainnya. Tadi nomor 1 sama nomor 12 tadi kalau efisiensi harus meningkat price sama quantity. Sebenarnya gini, efisiensi tadi kan ngaruhnya ke penawaran. Berarti kita lihat aja hukum penawaran. Hukum penawaran itu kalau kuantitinya naik, maka price-nya naik gitu. Sebenarnya. Jadi efisiensi akan mempengaruhi produsen, maka yang berubah itu dari hukum penawarannya. Ini ada yang nanya juga, yang uang exchange itu adalah daya tukar uang. Jadi misalnya kita punya uang 10.000, itu gimana kita tukar ke barang. Misalnya 10.000 bisa dapat 1 kilo wortel. Nah, itu tuh ada tukar-menukar gitu, exchange-nya. Terus, tadi nomor 1 sama nomor 4 ya.
Bentar. Kalau aku mau nanya nomor 9, aku biasanya ngafalinnya kalau fiskal ekspansif itu buat meningkatkan JUB, benar untuk meningkatkan JUB, kebijakan fiskal kontraktif untuk memperkecil JUB. Benar kok. Intinya kalau misalnya ekspansif dia ingin meningkatkan JUB, kalau kontraktif dia mau nurunin JUB, mau itu fiskal maupun moneter itu sama aja. Cuman bedanya kalau fiskal itu dari pemerintah, kalau moneter dari bank sentral atau BI. Tadi cost push inflation itu adalah inflasi yang disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi. Kapan kita pakai kurva penawaran geser kanan kiri, kapan kita pakai kurva permintaan geser kanan kiri. Nah, itu dilihat dari faktornya. Kalau misalnya di faktornya itu ngomongin tadi, kalau permintaan itu dari harga substitusi, harga komplementer, dari selera, dari pendapatan konsumen, itu masuknya ke permintaan. Tapi kalau dia pakainya produsen, atau misalnya peningkatan pajak, subsidi, teknologi, nah itu baru masuknya ke penawaran. Jadi dilihat dari faktornya. Terus yang harus lihat screen nanti dulu ya, biar aku chat dulu. BI rate itu tadi sama aja kayak cadangan kas gitu. Jadi kayak rasio juga, rasio tentang bank komersilnya. Akuntansinya materi apa tuh? Sebenarnya kalau akuntansi emang susah sih. Jadi ya, oke, kita share screen lagi ya. Tadi nomor 1 yang ada yang ngechat, nomor 1. Nah, nomor 1 ini akuntansi tentang pencatatan, naruhnya di sebelah mana gitu ya. Nah, di sini tuh saldo akhir debit, dia menunjukkan pencatatan yang salah untuk akun apa gitu. Nah, kalau aku ngafalinnya UMPB yang bagian depan dan bagian belakang itu jadi debit. Jadi H itu debit, B itu debit. Nah, H itu apa? H itu harta, U itu utang, M itu modal, P itu pendapatan, B itu beban. Kita tinggal lihat aja dari opsinya. Kalau misalnya piutang dagang, dia akan berbanding terbalik sama utang gitu. Jadi kalau misalnya utang di kredit, maka piutang dagang di debit. Sama juga sama wesel tagih, karena wesel tagih termasuk piutang juga, jadi di debit juga. Terus kas bertambah itu sama aja kayak harta bertambah, berarti di debit juga benar. Beban berarti dia yang B, dia di debit juga. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, karena pendapatan jasa dia ditaruhnya di kredit, bukan di debit. Jadi salah gitu. 1, terus tadi nomor 4 ya. Nomor 4 ini tinggal dilihat aja kata kunci di soal, karena dia pakainya saldo perlengkapan, maka pakai pendekatannya harta. Pendekatan harta pakai angkanya yang terpakai. Berarti kita cari di soal kira-kira mana yang terpakai. Karena di soal dia bilang perlengkapannya ada 1 juta, terus yang dipakainya atau yang terpakainya itu 250.000, maka akun angkanya itu beban perlengkapan itu senilai 250.000. Gitu. Jadi tinggal dilihat dari kata saldo perlengkapan. Kalau misalnya saldo beban perlengkapan berarti angkanya 750.000 gitu. Terus nomor berapa lagi ya tadi? 11 ya kalau nggak salah. Kalau 11 ini, mungkin yang bingung buat tentuin berhubungan sama enggaknya kali ya. Intinya kalau misalnya yang nomor 11 itu tadi what, how, for whom. Yang atas dia ngomonginnya what doang, yang bawah ngomonginnya how dan for whom gitu. Nah ini kan jadinya nggak berhubungan gitu, atau tidak saling memberikan alasan gitu. Yang bawah bukan alasan pernyataan yang atas, berarti jawabannya adalah B. Gitu. Terus nomor berapa lagi sih tadi? 12 ya? 12 ini intinya kalau misalnya terjadi peningkatan efisiensi produksi, dia akan mempengaruhi ke sisi penawaran. Nah, sisi penawarannya ini kalau dia terjadi efisiensi, maka geser ke kanan karena menguntungkan produsen. Nah, terus kita tahu juga hukum penawaran. Hukum penawaran ini harganya naik, maka kuantitinya naik gitu dari penawarannya.
berarti dia itu tidak mampu meredam kenaikan harga karena terjadi kan peningkatan harga. Disebutnya sebagai cost push inflation atau inflasi karena dorongan biaya produksi. Biasanya kalau menjelang lebaran atau misalnya terjadi peningkatan bahan baku minyak misalnya, itu terjadi nih si cost push inflation. Nomor berapa lagi ya, boleh unmic aja kalau misalnya mau nanya. Nomor 9 ya. Oke, sama nomor 10 juga tadi belum. Oke. Nomor 9 sama nomor 10, terus ada lagi gak? Cost push inflation itu karena harganya naik. Iya, benar. Penawarannya naik karena hukum penawaran tadi. Kan dia gesernya ke kanan. Kalau geser ke kanan itu berarti penawarannya naik. Wesel tagih, kenapa dia bisa debit? Karena wesel tagih itu sama kayak piutang. Wesel tagih itu kita yang menagih, bukan kita yang ditagih. Jadi dia masuknya debit. Terus, kenapa makin banyak pengangguran jadi deflasi? Karena emang hubungannya berbanding terbalik. Kalau misalnya tingkat penganggurannya tinggi, maka tingkat inflasinya rendah. Kalau tingkat inflasi rendah, itu nama lainnya adalah deflasi. Itu namanya kurva Phillips. Kalian bisa cek nanti habis ini. Kebalikannya, kalau misalnya lagi inflasi, itu biasanya penganggurannya sedikit. Iya benar, hukum penawaran itu korelasinya positif. Makanya tadi harganya naik karena penawarannya naik. Oke, berarti tinggal nomor 9 sama 7. Berarti cost push itu meski barang udah ditingkatin inflasi, tetap ada karena permintaan itu tinggi. Sebenarnya tinggal dilihat aja dari efisiensi produksi. Kalau misalnya efisiensi produksi, dia akan menggeser ke sebelah kanan penawaran, maka penawarannya itu meningkat. Jadi kalau penawaran meningkat, hukum penawarannya adalah berbanding lurus atau berkorelasi positif, berarti harganya akan naik juga. Gitu. Kalau harga naik itu berarti menimbulkan inflasi. Kalau nomor 4 itu bagian akun perlengkapannya yang tersisa. Kalau misalnya kata kuncinya saldo perlengkapan, berarti pakainya pendekatan harta. Kalau pendekatan harta, dia pakai angkanya yang tersisa. Apa bedanya pergerakan kurva penawaran permintaan ke samping sama ke atas? Itu beda ya. Bentar nanti aku gambarin. Oke, pertanyaannya sampai sini aja dulu ya. Kalau misalnya nanti mau bahas soalnya lagi, bisa nonton di video di YouTube-nya.